di masa kecilnya lahirlah Ibrahim alaihissalam dari dua orang tua, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran nama ayahnya Azar. Di zaman itu beliau lahir di Babilonia, dan Ibrahim alaihissalam dari suku asli Babilonia. Babilonia adalah suku nama kota di Irak, dan ini ada sukunya sendiri. Suku ini teman-teman bukan orang Arab, bukan orang Arab. Karena waktu itu orang Arab di zaman Ibrahim alaihissalam cuma ada di satu tempat, mereka belum menyebar. Adanya suku Arab di Mekah, adanya di Yaman, belum menyebar. Jadi memang setiap wilayah ada suku-suku sendiri. Babilonia ada sukunya, dan Ibrahim alaihissalam pada saat itu lahir di satu malam, satu sore hari menjelang maghrib, menjelang malam. Di hari tepatnya di mana Namrud, raja pada saat itu, mengaku sebagai Tuhan. Ayah Namrud meninggal, kemudian Namrud dinobatkan jadi raja. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah informasi kalau dia adalah Tuhan. Dan siapapun yang mengakui itu boleh mendapatkan apa saja yang dia minta. Apa saja yang dia minta. Minta harta, minta emas, minta tanah, minta apa saja dikasih. Maka orang berbondong-bondong banyak yang menyetujui masalah itu. Ya. Apalagi pada saat itu di Babilonia tidak ada seorang rasul, tidak ada nabi gitu. Pada saat lahirnya Ibrahim alaihissalam ini, Namrud pada malam harinya mimpi. Dia mimpi melihat kerajaannya hancur, terbakar sana sini. Lalu dia bangunkan semua penasihat-penasihatnya. Malam itu juga waktu dia ngaku sebagai Tuhan tuh. Apa takwil mimpi ini? Kok bisa saya mimpi seperti ini? Mereka semua angkat tangan mengatakan kami gak tahu. Sampai ada satu orang yang akhirnya mengatakan, wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia ada anak yang lahir laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Namrud lalu mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia mengatakan kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini malam ini bunuh. Azar, salah satu penasihat Namrud, ahli membuat patung, datang di istana Namrud. Kemudian dia tahu informasi atau instruksi Namrud ini, dan dia tahu istrinya baru melahirkan malam itu, sore itu Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah Azar ke rumahnya mengatakan kepada istrinya, bawalah Ibrahim ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya. Ringkas cerita, dibawalah Ibrahim alaihissalam ke sana. Kemudian setelah dibawa teman-teman sekalian ke hutan, berjalan waktu itu umur Namrud sekitar 30 tahun. Terus saja Namrud mengumandangkan tentang masalah dia Tuhan dan terus saja gitu kan. Sampai umur dia 40 tahun. Sampai umur dia 70 tahun. Dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam berumur 40 tahun, dinobatkan jadi nabi. Pergilah Ibrahim alaihissalam waktu diutus, hari pertama diutus oleh Allah sang pencipta menjadi nabi. Dengan cara umum tentunya, setiap nabi-nabi biasanya didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian mengatakan kalau kau adalah utusan Allah, lalu diberikanlah firman-firman Allah kepadanya. Ibrahim alaihissalam pada saat itu, saudaraku seiman, datang ke tempat ibadahnya masyarakat Babilonia. Ada sebuah kuil besar dibuat. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada orang-orang di sekitarnya pada saat dia masuk ke tempat ibadah itu, yang mereka lagi kebetulan duduk di situ. Kemudian mereka melihat ya, atau memberikan sesajen, memberikan segala macam. Ibrahim alaihissalam ada riwayatnya yang mengatakan sebelum tiba di tempat ibadah itu ada banyak patung-patung di pinggir jalan. Kemudian dia berkata kepada patung-patung di pinggir jalan itu, kenapa kamu dianggap sebagai Tuhan? Gitu kan? Lalu tidak ada sautan. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempar wajahnya patung itu. Ternyata juga sama, tidak ada reaksi sama sekali. Karena kita sudah tahu patung tentunya tidak akan bisa bergerak, ya. Tidak akan bisa bergerak. Jadi jelas sekali dilempar sama batu tidak, didatangi oleh Ibrahim alaihissalam, dipukul di sekitarnya tidak juga bergerak. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, dengan penolakan, dengan Ibrahim alaihissalam melihat itu tidak ada apa-apa, yang sebelumnya pada saat dia dinobatkan jadi nabi, itu dia sempat kejadian ini yang membuat Allah menobatkan jadi nabi. Dia duduk di hutan, kemudian dia melihat ke bulan,
di malam hari dia mengatakan, siapa ya Tuhan saya? Kayaknya ini Tuhan saya nih. Lalu kemudian ditunggu sama dia sampai pagi. Dia sempat menunggu ada suara kah, ada obrolan, tidak ada. Besok pagi terbit matahari, matahari lebih besar. Lalu dia mengatakan, ini kayaknya Tuhan saya, ini lebih besar gitu. Kemudian juga ditunggu sama dia sampai terbenam matahari, mataharinya hilang. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu ini semua bukan Tuhan, dan saya mengatakan saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi agar ya memberikan kepada saya petunjuk. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia atau diberikan dia kenabian. Baik, ringkas cerita teman-teman sekalian, datanglah Ibrahim alaihissalam kemudian bertemu dengan tempat ibadah yang dibuat oleh Namrud, dan sampai sekarang tentu kalau teman-teman ketik di Google tentang masalah peninggalan Namrud di Babilonia, akan ada gambar-gambar, banyak sekali gambar-gambar peninggalan istananya, puing-puingnya, tempat pembakaran Ibrahim alaihissalam, banyaklah. Ya. Ibrahim alaihissalam mendakwai yang paling pertama ayahnya. Begitu datang, dia bertemu dengan ayahnya, didakwahi ayahnya, didakwahi kaumnya. Allah menyebutkan dalam masalah itu dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidun. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana 'ala dhalikum minasy syahidin. Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Sampai sini teman-teman saya berhentikan dulu dan akan kita lanjutkan ayatnya. Jadi ayat 52 sampai ayat 57 sampai ayat 57 dulu. Kurang lebih terjemahnya kata Ibrahim alaihissalam, ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa nih patung-patung yang sedang kalian sembah? Mereka berkata, inilah yang kami temukan yang disembah oleh ayah-ayah kami. Kemudian kata Ibrahim AS, ketahuilah apa yang sedang kalian lakukan ini, dan ayah-ayah kalian adalah sesuatu yang sesat, salah ini. Lalu kemudian mereka berkata, apakah kamu datang membawa kebenaran, atau kau hanya sekedar datang untuk mengganggu kami? Maka Ibrahim AS mengatakan, Tuhan kalian adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, pemiliknya, pengawasnya, pengurusnya, dan saya termasuk saksi atas itu. Saya akan memberikan kalian bukti-bukti, dan kalau kalian tidak mau percaya, maka saya akan menghancurkan dan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini.